Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan ini. Saya boleh minta izin untuk share screen. Senang sekali untuk bisa kembali. Ini kedua kalinya ya, saya di sini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa biar setiap firman yang disampaikan, biar Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh eh, mengerti apa sih yang menjadi kerinduan hati daripada Tuhan untuk kita semua. Hari ini kita akan berbicara mengenai selfless relationship dari Yohanes 10 ayat 14 sampai ke 17. Jadi ini sebuah tema yang sebetulnya gampang untuk diomongin tapi berat untuk dilakukan. Gitu ya. Mungkin kalau ngambil contohnya kebalikannya, nanti kita juga mau bahas gitu ya, selfish relationship, wah itu banyak sekali contohnya. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, sering ngalamin gitu ya. Mungkin kita juga sering mengalami kita sebagai pelakunya atau kita sebagai korbannya gitu ya dari sebuah selfish relationship gitu. Nah, tapi kalau kita bicara selfish relationship ini kayaknya seakan-akan kalau mau ngambil contoh yang ada di dunia ini kok agak berat gitu ya. Kayaknya kalau kita suruh bilang siapa sih orang yang punya selfless relationship yang betul-betul tidak mementingkan diri sendiri gitu. Mungkin kalau kita suruh cari contoh, ada sih, tapi nggak banyak mungkin ya. Kejadian-kejadiannya mungkin ada, tapi ya mungkin nggak banyak. Tapi kalau kita suruh bicara tentang ego, kita bicara tentang selfish gitu ya, kayaknya bakal banyak sekali contoh-contohnya. Tapi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar daripada Tuhan sendiri, apa sih yang dimaksud dengan selfless relationship, apa yang Tuhan mau contohkan kepada kita, dan kita sebagai murid-muridnya apa sih yang harus kita teladani dan apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga tertarik sekali gitu ya, sangat menarik sekali karena ketika firman Tuhan kan seperti pedang bermata dua gitu ya. Ketika saya nyiapkan gitu, saya juga banyak tertegur gitu. Oh, ternyata masih banyak juga ya apa namanya hal-hal yang saya perlu pelajari dari firman ini dan Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Saya akan bacakan sama-sama untuk Bapak Ibu sekalian dari ayat ini ya, Yohanes 10 ayat ke-14 sampai yang ke-17. Di situ sebentar. Di situ dikatakan bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi di sini kita belajar dari sebuah ayat yang begitu powerful ya. Di apa namanya ayat yang ke-15 dikatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Eh, Bapak Ibu, kalau kita melihat contoh kasih yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri, kita pasti nggak habis-habisnya terpukau ya. Nggak habis-habisnya kita mengucap syukur begitu luar biasa kasih yang Tuhan miliki. Dan begitu luar biasanya bagaimana dia mengasihi kita. Nanti kita akan belajar sama-sama gimana sih, seberapa besarnya sih kasih Tuhan buat kita. Tapi sebelum itu kita mau coba ngeliat dulu sih, apa sih yang seringkali mungkin kita seringkali terjebak di dalam kehidupan kita saat ini. Masalah-masalah yang sering ada di dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang justru sering kita praktekkan di dalam kehidupan ini, yaitu mengenai selfish relationship gitu ya. Kalau mau cari contoh selfless relationship, kemarin saya harus mikir berat gitu. Tapi kalau selfish relationship kayaknya cepet nih. Apa aja sih contoh-contohnya, ciri-cirinya seperti apa? Karena ini yang seringkali kita temuin sehari-hari saat-saat ini gitu ya. Kita seringkali melihat sebuah hubungan yang fokusnya kepada diri sendiri. Sebuah hubungan yang fokusnya kepada diri kita sendiri. Sebuah hubungan yang bukan fokus kepada
orang yang sedang berhubungan dengan kita, entah itu pasangan kita, itu bisa suami, istri kita, rekan pelayanan kita, teman kita, saudara kita, mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Bukan berfokus kepada orang lain, tapi seringkali berfokus kepada diri sendiri. Dan saya melihat ini ada 8 contoh lah ya, ciri-ciri yang umumnya terjadi di dalam kehidupan ini, gitu. Jadi yang pertama contohnya adalah ketika kita menjalani hubungan, tapi kita hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Seringkali di dalam sebuah hubungan, ketika kita menjalani sebuah hubungan ya, entah itu dengan, sekali lagi dengan suami istri, atau dengan rekan pelayanan kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, atau mungkin bahkan rekan di dalam pekerjaan kita, dalam rekan bisnis kita, seringkali kita fokus kepada pemenuhan kebutuhan diri dan keinginan kita. Sebagai contoh gitu ya, ketika dulu saya sebelum bertobat, saya seringkali menjalani hubungan yang gagal. Gitu, hubungan-hubungan yang tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena pada waktu itu saya sering menjalani hubungan karena saya butuh sesuatu. Saya butuh untuk mungkin karena merasa aduh kok sepi ya gitu ya, terus kemudian saya kesepian gitu, terus kemudian saya menjalin hubungan dengan orang. Atau kemudian misalnya saya lagi butuh ditemenin, kemudian saya baru cari teman saya. Kalau pas saya nggak butuh, biasanya saya nggak pernah cari mereka gitu ya. Saya selalu expect bahwa ketika saya membutuhkan sesuatu, ada orang-orang yang datang dan kemudian menolong saya. Saya seringkali melihat hubungan sebagai sesuatu yang apa sih yang bisa saya dapat dari hubungan ini? Apa sih yang orang lain bisa lakukan untuk kemudian menyenangkan hati saya? Jadi saya seringkali menjalani hubungan-hubungan yang dengan entah itu dengan teman, itu mungkin dengan pasangan saya gitu ya, yang akhirnya hanya berakhir ya ketika suatu saat saya merasa bahwa orang ini sudah tidak memenuhi kebutuhan saya lagi nih, sudah tidak membawa kebahagiaan buat saya gitu ya. Hubungan-hubungan yang kemudian mulai jauh pertemanan karena saya merasa mereka ini tidak menyenangkan lagi nih, atau tidak bisa memenuhi keinginan hati saya nih. Mereka nggak sesuai, saya mau A, mereka maunya B gitu. Dan akhirnya banyak hubungan di dalam pertemanan, hubungan di dalam apa namanya relationship juga akhirnya tidak berhasil. Karena seringkali di dalam hubungan itu kita fokus sama diri kita sendiri. Nah, tapi seringkali ini kita nggak sadari gitu. Kita seringkali tidak menyadari bahwa di dalam sebuah hubungan kita tidak berhasil, di dalam sebuah hubungan kita seringkali menyalahkan orang lain. Gitu ya, ketika kita ada konflik mungkin dengan teman kita, dengan rekan pelayanan kita biasanya nyalain orang lain. Dia sih begini, dia sih begitu, dia kurang ini, kurang itu dan segala macam. Tapi seringkali kita lupa untuk melihat di dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ini yang ekspektasinya terlalu egois. Jangan-jangan di dalam hubungan ini kita nih yang terlalu kepengen supaya segala sesuatunya tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ciri-ciri selfish relationship ini banyak gitu ya. Yang kedua kayak mencari kenyamanan untuk diri sendiri. Pengennya dipenuhi semua kebutuhannya, pengennya nyaman, pengennya enak, pengennya apa namanya semuanya mengikuti keinginan kita. Menomorduakan kepentingan orang lain. Yang nomor satu pokoknya keinginan kita dulu terpenuhi. Keinginan orang lain belakangan gitu ya. Pokoknya saya nomor satu, yang lain-lain mah nomor dua, nomor tiga gitu. Saya harus take care diri saya sendiri gitu. Dan yang keempat yang seringkali menjadi ciri-ciri orang kalau selfish atau ketika dia egois di dalam hubungan adalah tidak menghargai orang lain. Buat dirinya orang lain tuh kurang aja terus, kurang ini, kurang itu gitu ya. Mungkin kita sudah berusaha di dalam hubungan ini untuk menyenangkan pasangan kita, mungkin menyenangkan teman kita, tapi bagi dia kayaknya, aduh, kurang aja gitu. Kurang ini, kurang itu. Seringkali orang-orang yang terjebak di dalam selfish relationship ini, mereka tidak bisa menghargai orang lain. Ingin selalu menjadi pusat perhatian dalam hubungan. Seakan-akan dunianya tuh harus fokus kepada dirinya gitu. Seakan-akan segala sesuatu tuh harus yang penting adalah apa yang saya mau, apa yang saya nggak mau, apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka, dan orang-orang lain harus mengikuti. Jadi dia mengharapkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Selalu mengharapkan dari misalnya ini seringkali ya mungkin dalam hubungan, bahkan dalam hubungan keluarga pun suami istri gitu ya. Kadang-kadang ini masih seringkali terjadi.
gitu ya. Suami pengennya kalau marah, oh istrinya harus baik-baikin dong, gitu istilahnya. Atau kebalikan, istri kalau ngambek, pokoknya suaminya harus nyamperin duluan dong. Gitu. Nggak mau kalau ngambek, kalau marah, kita yang nyamperin duluan atau kita yang introspeksi diri nggak mau. Pokoknya kalau ngambek, kalau marah harus diikutin. Kalau nggak suka harus diladenin gitu ya. Ini seringkali terjadi bahkan ketika di dalam sebuah hubungan yang sudah cukup lama misalnya ya. Itu juga masih seringkali terjadi. Karena eh, kita mengharapkan orang lain untuk mengisi kebutuhan emosional kita. Kita mengharapkan, nah ini seringkali yang kemudian seringkali menjadi konflik di dalam keluarga. Sekali dua kali sih mungkin oke ya. Misalnya istri ngambek harus dirayu-rayu, mungkin suaminya oke lah. Sebulan sekali masih oke lah ya, sebulan dua kali masih oke. Nah kalau seminggu tiga kali lama-lama mungkin suaminya capek juga gitu ya. Mungkin bete juga ini kok harus ngikutin terus atau kebalikannya gitu. Suami kalau sudah marah gitu ya, istrinya harus nurut, istrinya harus apa namanya harus yang mulai ngerayu duluan, yang harus baik-baikin duluan gitu ya. Semuanya egonya apa namanya harus dipenuhi kebutuhannya, nggak mau memenuhi kebutuhan orang lain. Atau yang paling parah yang seringkali terjadi di dalam hubungan, dua-duanya punya ego gitu ya, yang satu marah yang satu balik marah lagi, udah itu akhirnya jadi marah berhari-hari gitu ya, jadi berantemnya panjang gitu karena kita menjadi orang-orang yang berharap bahwa pasangan kita itulah yang harus memenuhi kebutuhan emosional kita. Saya lagi pengen dibaikin gitu, berarti pasangan saya harus baikin saya dong misalnya. Saya lagi pengen diperhatiin. Berarti pasangan saya, orang-orang sekeliling saya harus perhatiin saya dong. Gitu. Saya kan punya kebutuhan ini. Nah, ini yang seringkali menjadikan hambatan di dalam hubungan ketika kita hanya mementingkan kebutuhan emosional kita dan kita menganggap bahwa orang yang ada sekeliling kita itu sebagai orang-orang yang harus memenuhi kebutuhan emosional kita. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam service relationship yang akhirnya menghancurkan sebuah hubungan. Gitu ya, mulai dari berantem kecil misalnya, lama-lama semakin besar, atau lama-lama semakin sering, dan akhirnya menjadi masalah yang lebih besar lagi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kita harus mulai menyadari nih, kalau ternyata di dalam kehidupan kita ini ada masalah di dalam relationship kita, ternyata masalahnya kadang-kadang mungkin, oh di diri kita sendiri nih. Nomor satu, kita paling sering pasti menunjuk orang lain gitu ya. Pokoknya nih, apa namanya orang lain nih yang salah. Kita jarang sekali mengintrospeksi, jangan-jangan saya yang salah. Nah, ini di dalam hal ini kita harus hati-hati, gitu ya. Yang berikutnya mirip-mirip lah ya, mencari pujian dan dukungan emosional untuk kepuasan pribadi. Pengennya dipuji, pengennya, wah kalau sekali nggak dipuji mungkin marah gitu ya. Kok nggak ngomong kalau bagus sih gitu ya. Apa namanya merasa kalau misalnya pasangan kita memuji orang lain langsung wah nggak terima gitu ya, nggak boleh dong saya yang harus dipuji nomor satu, nggak boleh orang lain yang dipuji gitu. Nah yang terakhir menempatkan diri sendiri sebagai pemimpin dalam hubungan ini bukan berarti bahwa maksudnya pemimpin keluarga gitu bukan ya, tapi merasa bahwa dialah yang harus pegang kendali di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah relationship itu seringkali ada satu orang, salah satu yang merasa bahwa dia itu harus memegang kendali, gitu ya. Jadi kalau dia ngomong A, ya harus terjadi A. Dia ngomong B, harus terjadi B, gitu kurang lebih. Nah ini seringkali juga terjadi yang akhirnya membuat hubungan itu menjadi bermasalah atau hubungan itu kemudian menjadi berantakan. Nah Bapak Ibu teman-teman saya percaya kalau kita ngelihat dari contoh-contoh ini mungkin seringkali kita temuin gitu ya di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita lagi ngomong yang negatif, biasanya kita langsung kepikiran orang lain. Oh iya bener nih si A nih gitu ya. Oh kayaknya si B nih. Atau wah ini suami gua nih kayaknya gitu ya. Atau ini istri saya nih ternyata nih gitu ya. Seringkali kalau kita lagi ngomongin contoh-contoh yang kurang bagus, kita bisa teringat tentang orang lain. Tapi hari ini saya mau kita lupakan orang lain itu. Gitu ya, kita mau lupakan orang-orang yang mungkin diingatkan di dalam diri kita, oh kayaknya si A, si B, si C. Saya selalu percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan lagi berbicara dalam diri kita pribadi, gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang ada di dalam kehidupan kita yang ternyata kita masih melakukan ini juga. Mungkin ada satu dua hal yang di dalam kehidupan kita ternyata kita lupa. Kadang-kadang kita masih seperti ini nih, yang akhirnya seringkali kemudian kita menyakiti pasangan kita. Seringkali mungkin di dalam hubungan kita masih terlalu mengedepankan ego nih.
Kita nggak mau dengerin orang lain, kita nggak mau dengerin pasangan kita nggak mau dengerin teman kita nggak mau dengerin rekan kita, bahkan kita nggak mau dengerin sahabat kita. Kita maunya mereka yang dengerin kita maunya mereka yang memenuhi kebutuhan kita. Tapi seringkali ketika mereka butuh, kita justru nggak ada buat mereka. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Bisa jadi kita lagi menjalani hubungan yang seperti ini. Bisa jadi pasangan kita, teman kita, saudara kita mungkin sedang sedang bersusah payah untuk berusaha selalu memenuhi kebutuhan emosional kita mungkin. Kalau kita marah, semua orang harus nurut gitu misalnya. Kalau kita marah, semua orang harus dengar. Kalau kita lagi emosi, semua orang harus mengalah gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang sekeliling kita melakukan itu buat kita setiap hari sampai saat ini. Mungkin setiap minggu masih melakukan itu. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya sedang merusak relationship itu. Kita sedang memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi tanpa kita sebetulnya pernah memikirkan apa sih yang mereka sedang alami, apa sih yang mereka rasakan. Ketika saya lagi marah, oke, pasangan saya mungkin akan datang merayu-ngerayu gitu. Tapi kita nggak pernah menanyakan, jangan-jangan dia lagi capek nih. Dia lagi banyak masalah, lagi banyak problem, tapi dia harus menahan emosinya dan harus ngerayu-ngerayu kita hanya karena kita lagi marah. Jangan-jangan di dalam eh, kehidupannya lagi ada problem yang lain, tapi dia harus deketin kita, harus ngerayu kita, dan kemudian membuat kita tenang supaya nggak emosi lagi. Kita cuma mikirin kalau saya emosi, pokoknya dia harus ngerayu saya, pokoknya dia harus nurut sama saya, dia harus ngelakuin ini, tanpa kita pernah memikirkan orang lain. Nah, ini yang seringkali kemudian tiba-tiba nanti suatu saat di dalam relationship kita punya masalah yang begitu besar tanpa kita pernah tahu. Tiba-tiba ada sesuatu yang kejadian yang begitu dahsyat gitu ya, problem-problem di dalam kehidupan relationship kita yang kita nggak pernah mengerti. Karena sebenarnya selama ini kita tidak pernah tahu apa yang pasangan kita alami, apa yang teman kita alami, apa yang rekan kita alami ketika mereka berusaha untuk memenuhi emotional needs kita atau kebutuhan ego kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar ketika kita mungkin ada hal-hal yang masih ada di dalam kehidupan kita, ketika kita ternyata masih agak selfish nih, ternyata kita masih egois nih, ketika mungkin kita masih selalu terlalu mementingkan diri kita sendiri. Nah, kita mau belajar sama-sama di dalam The Selfless Love of God. Sebuah kasih yang kalau saya ngomong kasihnya Tuhan tuh kayak saya nggak bisa berkata-kata gitu ya. Karena kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa. Kasih Tuhan di dalam kehidupan saya itu begitu luar biasa. Yang setiap kali kalau kita mau bicara kasihnya Tuhan tuh kayak, wah, sesuatu yang nggak bisa diungkap dengan kata-kata gitu ya, sesuatu yang begitu dahsyat. Dan saya percaya di dalam setiap kehidupan kita kasih Tuhan itu melimpah-limpah dengan dahsyatnya. Dan hari ini saya mau kita untuk melihat sama-sama eh, apa sih yang Tuhan mau katakan sama kita tentang kasihnya yang selfless dan bagaimana kita harus mengikuti apa yang menjadi teladannya gitu ya. Ayat yang paling sederhana yang paling kita semua apal pasti Yohanes 3 ayat 16 gitu ya, tentang kasihnya yang begitu selfless. Saya bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata-katanya langsung dimulai dari reasonnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu di dalam perjalanan kehidupan kita bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan setianya di dalam setiap kehidupan kita pribadi. Tapi saya percaya kalau di hari ini Bapak Ibu masih kumpul di dalam sebuah persekutuan untuk memuji memuliakan Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan Bapak Ibu ada momen-momen dan masih sampai saat ini merasakan bagaimana kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda semua. Saya juga merasakan hal yang sama bagaimana kasih Tuhan melimpah. Dan kita melihat kasih yang begitu besar, yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena begitu besar kasihnya Tuhan.
sampai Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, Bebo mungkin kalau nonton film Passion of the Christ gitu ya, mungkin yang terkenal gitu, yang kemudian kita baca kisahnya kehidupannya Tuhan Yesus sendiri, eh, saya tidak bisa membayangkan kasih yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan buat kita di dunia ini. Dia meninggalkan ketuhanannya, datang ke dunia gitu ya, menderita dengan, waduh, yang mungkin kita nggak pernah bisa bayangin ya. eh, Bagaimana dihina, bagaimana bahkan sampai disiksa secara fisik gitu ya. Mungkin yang lebih berat dari fisiknya sebetulnya emosionalnya ya. Bagaimana dia dihujat oleh orang-orang yang dikasihinya. Bisa bayangkan nggak? Yang menghujat bukan 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 musuhnya gitu. Justru orang-orang yang ia ingin selamatkan. Manusia kita semua orang-orang berdosa ini yang Tuhan ingin selamatkan gitu ya. Bukannya kita datang dan menerima dia sebagai juru selamat dan kemudian kita bersorak-sorai, kita happy gitu ya. Tapi justru menghina, justru menyalibkan, menyiksa, dan saya pikir begitu berat penderitaan yang harus dialami. Tapi kasihnya begitu besar buat kita. Sampai ia mau melalui semuanya itu. Cuma supaya apa? Supaya kita beroleh hidup kekal. Supaya apa sih? Supaya kita di akhirnya nanti ada bersama-sama kembali dengan Dia. Manusia dengan Tuhan dipisahkan karena dosa. Kita terpisah, kita nggak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan saat ini di surga gitu ya, karena manusia melakukan dosa. Karena oleh satu orang manusia berdosa sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita terpisah daripada Tuhan karena dosa yang dilakukan. Gimana caranya? Tuhan sayang banget sama kita, Tuhan mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Sampai gimana caranya supaya kita bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan. Yang akhirnya ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak binasa. Ketika sesuatu yang saya pelajari dan saya kagum dengan luar biasa adalah apa yang disebut sebagai proto evangelium ya. Penginjilan pertama atau kabar baik pertama yang diberitakan oleh apa namanya Tuhan sendiri gitu ya. Saya coba cari ayatnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian Tuhan menghukum manusia gitu ya. Dan kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kata-kata pertama yang Tuhan katakan gitu ya. Jadi di Kejadian di 3 ayat 13 dia mengatakan, apa yang telah kau perbuat? Hawa ditanya ya, kemudian jawab perempuan itu, ular ini yang memperdayakan aku, maka aku makan. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung menghukum si ular, mengadakan permusuhan, dan langsung memberikan janji. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Langsung ada sebuah janji kabar baik, bahwa akan ada juru selamat yang akan mengalahkan dosa, yang akan meremukkan kepala si ular. Jadi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, kata-kata pertama yang keluar daripada Tuhan adalah apa? Rencana penyelamatan. Tuhan langsung menjanjikan keselamatan buat manusia, bahwa nanti akan ada kabar baik, yaitu keturunan daripada perempuan ini yang akan meremukkan kepala si ular, yang akan mengalahkan dosa dan menyelamatkan kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Begitu besar kasihnya Tuhan di dalam kehidupan ini yang selalu membuat saya sangat-sangat terkagum ya dengan apa yang Tuhan, cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita itu bukan cinta yang biasa-biasa, tapi cinta yang luar biasa. Selfless, nggak ada memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita sebagai orang tua, kita cinta, mungkin Bapak Ibu kalau punya anak, cinta sama anak kurang apa sih ya? Cinta. Tapi kalau anaknya salah, pengennya kan mungkin digampar dulu sekali gitu ya, baru habis itu kita sayang-sayang gitu ya, biar tahu rasa. Kalau dibilangin jangan main api, jangan main api, terus tiba-tiba dia main api kebakar gitu kan, kita pengennya
syukurin lu gitu dulu kan, paling enggak kan dibilangin juga apa gitu ya. Habis itu baru mungkin kita obatin gitu. Kita mungkin secara emosi pengennya menghukum dulu nih gitu, kita pengennya nyukurin dulu nih, pengennya nggak didengerin sih kalau dikasih tahu gitu mungkin. Kita pengennya seperti itu gitu, tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan ketika dia tahu kita berbuat salah, nomor satu adalah bagaimana rencananya untuk menyelamatkan kita gitu. Jadi eh, begitu luar biasa kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 16, jadi ini ayat yang sangat relevan sekali, dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 1 Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan kita, menyerahkan nyawanya untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena itu sudah terjadi, Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Selfless love yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita harus berbuah menjadi selfless love dari kita untuk saudara-saudara kita. Kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan untuk kita. Ketika kita menerima kasih itu harus berbuah menjadi kehidupan kita yang juga dipenuhi oleh kasih untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selfless love yang Tuhan tunjukkan, selfless love yang Tuhan contohkan harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa memiliki selfless love yang sama. Tadi ini yang saya gambarkan gitu ya. Tuhan adalah gembala yang memperhatikan domba-dombanya, memberikan nyawanya demi domba-domba yang dikasihi. Penderitaannya yang begitu luar biasa di Taman Getsemani gitu ya. Mengatakan bahwa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Kalau Tuhan mau egois, pengennya cawannya diambil. Kalau Tuhan Yesus pada saat itu memikirkan hanya kehendaknya, dia pengennya cawan ini diambil, dan tidak terjadi karena penderitaan yang begitu luar biasa yang dia alami. Tapi dia punya kasih yang begitu luar biasa karena dia tahu kasihnya bukan berdasarkan egonya. Bahkan ketika Tuhan mengasihi kita itu, Tuhan harus meredam egonya sendiri gitu untuk lepas daripada penderitaan itu. Tapi dia mengingat kasihnya yang begitu besar untuk kita, sehingga dia ingat, dan kemudian dia mengatakan, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Kasih yang begitu besar ini menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita semua untuk memiliki kasih yang sama. Dan 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa kita harus memiliki kasih yang itu yang sama untuk saudara-saudara kita. Nah, gimana sih ciri-ciri selfless relationship gitu ya? Kalau kita ingin untuk memiliki selfless relationship, ciri-ciri ketika di dalam hubungan kita ini tidak lagi hanya berfokus di dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita belajar untuk menghargai orang lain. Bagaimana di dalam setiap hubungan kita menghargai apa yang orang lain alami, apa yang orang lain lakukan. Kita memiliki empati gitu ya. Kita mengerti apa yang apa namanya orang lain rasakan di dalam sebuah relationship. Kita nggak lagi berpikir, saya lagi merasa ini, saya lagi merasa kesel mungkin, saya lagi merasa emosi, saya lagi butuh dipeduliin, saya lagi butuh diperhatikan, saya butuh dipuji mungkin, saya butuh dihibur. Tapi kita lebih melihat kepada orang lain. Apa yang mereka butuhkan. Kita menghargai apa yang sedang mereka alami. Kita menghargai apa yang mereka lakukan untuk kita. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita tidak lagi menjadi fokus yang utama nomor satu. Tapi justru kita menjadi yang nomor sekian. Dia mungkin bisa jadi nomor 2, nomor 3 bahkan. Saya baru ketemu oleh apa namanya salah seorang pengusaha gitu ya. Salah satu owner dari brand skincare yang cukup lagi booming lah di Indonesia ini gitu. Dia menjalankan perusahaannya dengan bagus sekali, dan dia mengatakan bahwa kalau di dalam prinsipnya dia, yang penting timnya semua bisa makan dulu.
CEO makan belakangan, gitu ya. Dia adalah CEO yang punya karyawan mungkin sampai 1000-an gitu. Dan dia mengatakan CEO makan belakangan, timnya dulu yang makan. Jadi dia memiliki prinsip gitu bahwa ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia mementingkan yang lain timnya. Kalau perlu misalnya kalau gajian kurang duitnya gitu istilahnya, timnya gajian dulu. Dia yang gajiannya belakangan gitu. Jadi ada sebuah sebuah selfless relationship ketika kita mulai mementingkan kepentingan orang lain. Yes, of course, kalau sebagai CEO mungkin duitnya ya mungkin punya tabungan gitu. Jadi tidak ada alasan dia harus gajian duluan bahkan. Tapi untuk timnya mungkin ada yang hidup dari gaji ke gaji, bulan ke bulan gitu. Nah, ketika dia memikirkan itu sehingga dia mengatakan bahwa oh yang penting adalah karyawan karena karyawan lebih butuh dibandingkan dia. Rela berkorban demi orang lain gitu ya, menjadi jawaban bagi orang lain. Jangan berharap bahwa orang lain menjadi jawaban bagi kita terus, tapi kita juga menjadi jawaban bagi orang lain. Ini yang kemudian saya belajar di dalam relationship. Itu ketika dulu saya selalu berharap bahwa orang itu menjadi jawaban buat saya. Saya kalau saya kesepian, saya mau ada teman yang bisa nemenin saya. Jadi kalau temennya yang ini nggak bisa nemenin saya nggak mau temenan gitu ya istilahnya. Saya maunya cari teman yang bisa memenuhi kebutuhan saya semuanya, emotionally gitu ya. Dan saya mau mereka yang ngalah demi saya gitu istilahnya. Tapi sekarang saya mulai mengubah gitu. Justru ketika saya punya relationship dengan rekan, dengan bahkan tim saya mungkin di pekerjaan gitu ya. Saya tanya apa yang saya bisa lakukan. Bagaimana saya bisa menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Apakah mereka punya masalah nggak di dalam keluarganya? Ada problem apa nggak yang mungkin mereka sedang alami? Sehingga saya bisa mencarikan solusi. Ada nggak sih yang saya bisa lakukan? Sehingga saya bisa membantu mereka. Saya bisa jadi jawaban buat mereka. Saya nggak hanya berpikir mengenai bagaimana mereka bisa berkontribusi di kantor misalnya. Mereka bisa bawa profit mungkin misalnya buat kantor saya. Atau mereka bisa bawa sesuatu bagi kantor gitu misalnya. Tapi saya juga mulai menanyakan apa sih yang kita bisa lakukan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kesannya mungkin secara hitung-hitungan sih merugikan buat kantor ya, tapi itu bisa jadi berkat buat mereka. Saya coba untuk lakukan itu gitu, karena saya kepengen di dalam pekerjaan saya tidak hanya orang memberkati saya, tapi bagaimana kita juga bisa memberkati orang lain. Justru kalau bisa lebih banyak memberkati gitu ya, supaya Tuhan semakin memberkati pekerjaan dan bisnis kita juga gitu. Nah, bagaimana saya belajar yang dulu saya nggak bisa gitu ya. Mungkin buat Bapak Ibu itu kan sepele biasa. Buat saya itu sesuatu yang sulit gitu. Karena dulu saya nggak bisa. Karena dulu saya hanya berpikir gimana saya dapat untung. Tapi sekarang saya mencoba untuk belajar gimana saya juga menjadi keuntungan buat orang lain. Bahkan kalau bisa lebih menguntungkan orang lain dibanding mereka menguntungkan saya gitu. Memberikan emotional support buat orang lain. Gitu ya, bagaimana kita nggak hanya berpikir, oh saya lagi emosi, saya butuh dihibur, tapi kita ngelihat, oh ini orang lagi emosi. Gimana saya bisa menghibur? Ini orang lagi sedih. Gimana saya bisa menjadi sahabat? Kita memberikan emotional support buat orang lain. 1 Korintus 13 ayat 4 mengajarkan kita untuk memiliki kasih yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Gitu ya. Jadi kita punya kasih yang sabar. Kasih yang nggak cepat marah, gitu ya. Nggak cepat emosional, nggak cepat emosi. Gitu. Mungkin di dalam keluarga kita dengan pasangan kita mungkin kan udah sering berantem ya gitu misalnya ya, wah emosi cepat sekali gitu, kita harus belajar untuk sabar. Kalau kita betul-betul mengasihi pasangan kita akan belajar untuk sabar. Kita mau memiliki kasih yang murah hati, kasih yang nggak cemburu, kasih yang tidak memegahkan diri, dan kasih yang tidak sombong. Dan yang terakhir, eh, tadi kalau kita menjadi pemimpin dalam hubungan, kita menempatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam hubungan. Artinya apa? Artinya kita mau belajar bahwa kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tidak selalu benar, gitu ya. Bahkan seringkali kita nggak selalu benar. Kita mau belajar sama-sama dari Tuhan. Apa sih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita? Kita membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan membawa pasangan kita semakin dekat dengan Tuhan juga. Sehingga akhirnya kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk memiliki relationship yang selfless, maka kita perlu memiliki relationship dengan Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya bahwa kita harus belajar dari sebuah teladan gitu ya. Kita mungkin lebih sulit untuk menjalani kalau kita tidak pernah merasakan lebih dahulu. Jadi di dalam kehidupan kita, saya berdoa untuk setiap kita di dalam pribadi lepas pribadi, kita boleh merasakan kasih Yesus
cintanya Tuhan itu first experience gitu ya. Bukan karena kata orang, bukan karena kenapa orang kesaksian seperti ini, kesaksian seperti itu, tapi kita sendiri betul-betul bisa merasakan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan dengan karena kita mungkin melayani seminggu 7 hari gitu misalnya ya, tapi betul-betul kita merasakan kasih Yesus seminggu 7 hari. Kita betul-betul merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita melayani out of abundance karena kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita bersuka cita mau membagikan kasih itu buat orang lain. Saya berdoa biar kita betul-betul merasakan kasih yang begitu luar biasa daripada Tuhan, karena kita melihat contoh yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita juga mau belajar selflessness daripada Tuhan, bagaimana kita punya relationship bukan untuk keuntungan kita, tapi justru bagaimana kita bisa menjadi jawaban. Kita punya relationship justru kita menjadi keuntungan bagi orang lain, dan kita belajar bahwa kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita mau menempatkan Tuhan nomor satu gitu ya. Bahkan kita juga mau belajar untuk menempatkan orang lain lebih dulu, baru menempatkan diri kita. Kita mau belajar kasih Tuhan ini boleh nyata di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjalankan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya ajak kita semua untuk boleh bersatu di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa biar kasih Tuhan hidup dalam kehidupan kita, dan kita boleh memiliki selfless relationship ini, dan kita juga boleh jadi berkat buat pasangan kita, buat rekan kita, teman kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat favor upon favor ya Tuhan. Grace upon grace Tuhan. Kasih karunia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk memiliki kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengorbankan diri kami bahkan untuk orang lain. Ajar kami Tuhan untuk bisa belajar seperti bagaimana Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk setiap kami, sehingga kami juga boleh berkorban bagi orang-orang sekeliling kami ya Tuhan. Kami boleh berkorban untuk pasangan kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak ya Tuhan. Untuk rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan kerja Tuhan, teman-teman di kantor Tuhan, teman-teman di dalam bisnis, partner di dalam bisnis, dan dimanapun kami berada, dimanapun Kau menempatkan kami boleh jadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Bahkan kami boleh jadi jawaban bagi mereka. Dan kami boleh memiliki hubungan dengan orang-orang sekeliling kami, di mana kami boleh menjadi jawaban, di mana kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menyalurkan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengenal kasih-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami di tengah-tengah komunitas kami, di tengah pekerjaan, di tengah bisnis kami, di tengah pelayanan kami, untuk kami terus boleh menjadi berkat, dan kami boleh memancarkan kasih-Mu secara nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.